Permasalahan narkotika terbesar saat ini di tingkat global, Asia, dan nasional adalah penyalahgunaan ganja. Ganja telah menjadi akar masalah narkotika, kejahatan, dan dampak sosial ekonomi dan juga kerusakan hutan di Indonesia. Gayo Luas adalah salah satu lokus daerah tujuan pengentasan ganja di Provinsi Aceh. Tidak tinggal diam dan hanya berpangku tangan, Badan Nasional Narkotika Kabupaten Gayo Luas telah mengencangkan tali pinggang dan menyingsingkan lengan bajunya untuk berjuang mengentaskan masalah ganja di Kabupaten Gayo Luas melalui program GDAD. Guna sukseskan program GDAD tersebut, BNNRI dan BNNK gandeng perusahaan raksasa yaitu PT Bintang 7 dalam BIMTEK pembudidayaan jahe merah. Setelah melakukan BIMTEK produksi pakan ikan di Desa Badak pada 21 September 2021 lalu, Desa Gumpang kini terpilih untuk mengikuti pembinaan budidaya jahe merah sebagai program alternatif penanaman ganja di kalangan petani kabupaten. Direktur Alternatif Development BNNRI menuturkan bahwa dengan adanya kerjasama yang baik dan berkesinambungan antara masyarakat dan PT Bintang 7 ini dapat membawa profit baik bagi masyarakat dan mitra bisnis. Lebih lanjut, beliau juga mengharapkan kegiatan ini nantinya dapat bermuara dengan adanya penandatanganan kontrak produksi dan pemasaran hasil produksi oleh masyarakat Gumpang. Akhirnya. Pesan saya, waktu ini jangan disia-siakan. Jadi keberhasilan program ini harus didukung juga oleh masyarakat itu sendiri. Komitmennya harus jelas, sungguh-sungguh, jangan hanya menuntut saja, tapi kewajiban dia ya harus dijalankan juga. Mungkin. Baik Pak, setelah kita adakan BIMTEK ini tindak lanjut kita dari BNNK bagaimana nih Pak? Ya tentunya tindak lanjut dari BNK kita tetap melakukan monitoring dan evaluasi. Artinya dari 100 peserta ini kita akan melihat respek daripada peserta ini. Nah, dia memiliki keinginan apa tidak untuk membudidayakan jahe merah ini. Jadi itu merupakan salah satu kunci bagi kita. Kalau misalnya masyarakat yang hadir ini yang ditunjuk oleh kepala desanya memang betul-betul ingin budidaya jahe merah, insya Allah ini program ini akan bisa berjalan. GDAD akan sukses di Kabupaten Gayo Luas. Untuk program GDAD di Gayo Luas sendiri, siapa saja yang sudah kita gandeng sebagai mitra nih? Sebetulnya kalau dari BNRI itu sudah banyak ya, dari kementerian, termasuk khusus kalau di pemerintahan Kabupaten Gayo Luas kita sudah berbicara masalah GDAD dengan Pak Bupati, Pak Wakil, yaitu dengan Ibu Sartika juga dan instansi lainnya. Jadi kita perlu suatu sistem sinergi di mana kita sendiri kalau bergerak mungkin tidak terlampau efeknya tidak terlampau besar, tapi kalau kita bergerak dengan BNN, dengan TNI Polri, BNN dengan Pemda dan ditambah lagi dengan dukungan masyarakat, tentunya Grand Design Alternative Development ini akan berhasil di Kabupaten Gayo Luas. Karena untuk GDAD ini aja kita sudah menjalankan sekitar 5 tahun. Karena dia waktu GDAD ini hanya 10 tahun kita dikasih satu. Yang endingnya nanti kita akan ciptakan di Kabupaten Gayo Luas ini konsep agrowisata atau ekowisatanya. Nah, jadi inilah nanti untuk memberikan peluang usaha baru bagi masyarakat kita. Asal nanti yang penting dia tidak lagi terpikir terhadap penanaman ganja atau kultivasi ganja dan terhadap penyalahgunaan narkotika. Apalagi di Gayo Luas ini sebetulnya jenis sabu itu sangat luar biasa kalau kita lihat, dan korbannya juga kalau kita berbicara masalah narkoba bahwa korban itu orang-orang berduit, itu tidak juga. Di Gayo Luas saya punya data. Saya punya data bahwa masyarakat orang miskin pun mau juga isap ganja. Ini apa ganja dan sabu ini masalahnya bagi kita. Makanya kemarin kita lapor kepada Pak Bupati dan Pak Wakil. Kita menginginkan bahwa ada suatu gedung rehab inap lah di Kabupaten Gayo Luas. Karena banyak masyarakat kita begitu kita rekomendasi ke Lido Bogor beralasan bahwa tidak ada ongkos. Nah, ini permasalahannya. Paling nanti akan kita rekomendasikan yang mampu itu ke Banda Aceh. Kalau di Banda Aceh ya rehabilitasi swasta ya harus berbayar begitu. Tapi kalau BNN yang rehab itu gratis seperti yang dikatakan Pak Dirdayatip tadi. Sebagai salah satu dinas yang berkaitan dengan program GDAD dan pemberdayaan masyarakat, bagaimana nih peran kita?
Peran kita saat ini memanfaatkan dana desa itu melalui BUMDes agar masyarakat bisa berdaya guna dan berhasil guna dari program GDAD yang diadakan oleh BNN baik pusat maupun kabupaten. Kita berharap dana desa yang sudah diberikan melalui BUMDes itu mampu mendampingi program GDAD ini sebagai salah satu suplai energi, suplai dana, kemudian suplai sumber daya manusianya agar kegiatan ini tidak hanya berhenti secara seremoni seperti ini, tapi bagaimana masyarakat bisa merasakan manfaatnya sampai selama-lamanya seperti itu. Baik, menanggapi kecemasan yang dirasakan masyarakat tadi Bu, mulai dari pembagian bibit dan target penjualan. Nah, itu bagaimana? Kalau target penjualan bibit itu mungkin bukan kapasitas saya menjawab karena ada dinas terkait seperti pertanian dan juga ada dinas perdagangan yang bisa menjawab untuk ini. Namun kami berharap kegiatan pemberdayaan ini melalui dana BUMDes tidak hanya sebatas menanam saja, memproduksi saja. Bagaimana kegiatan ini bisa menjadi barang jadi yang bisa dipasarkan, menjadi barang yang bernilai jual tinggi sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Untuk agenda sendiri apa akan dibahas di kabupaten? Harus dibahas karena kami sangat berterima kasih ketika BNN bersinergi dengan Pemda, berarti mereka sudah memberikan satu pembelajaran kepada Pemda sendiri bahwa GDAD ini merupakan suatu hal yang penting, tidak boleh setengah-setengah. Jadi kami berharap ini akan berlanjut terus kerjasama seperti ini. Taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masukkan ya. Jangan dirokok ya.